Selamat datang dalam penjelasan tentang sosial kredit. Kali ini yang akan dijelaskan adalah salah satu bagian penting dari sosial kredit, yaitu tentang tujuan akhir dari aktivitas ekonomi. Sosial kredit sendiri memberikan penjelasan terkait kekeliruan dari tujuan akhir ekonomi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Lalu sosial kredit memberikan penjelasan terkait tujuan akhir dari aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Oliver Hedorn, yang adalah seorang doktor filsafat, menjelaskan tentang tujuan akhir aktivitas ekonomi yang sebenarnya dalam bukunya Social Credit Economics. Ia juga menjelaskan tentang 3 kekeliruan dalam tujuan akhir ekonomi yang saat ini sedang melanda dunia. Jadi ada 3 kekeliruan dalam tujuan akhir ekonomi dunia saat ini. Yang pertama adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan. Lalu yang terakhir adalah menghasilkan uang. Jadi 3 tujuan ini kalau dalam perspektif sosial kredit adalah tujuan yang salah dari akhir ekonomi. Nah, lalu tujuan akhir ekonomi yang tepat adalah sangat sederhana, yaitu memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Kekeliruan yang pertama yang sering terjadi adalah tujuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Bagi banyak politisi, pasti ini yang menjadi kampanye kan, agenda kampanye. Padahal perlu diingat, tenaga kerja itu hanyalah salah satu sarana untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi tenaga kerja itu sarana untuk mencapai tujuan akhir tadi. Ya, tujuan akhirnya adalah memproduksi barang dan jasa itu sendiri. Lalu perlu disadari juga bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas industri lebih banyak diambil alih oleh mesin dan komputer. Karena itu, menjadikan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai tujuan akhir ekonomi pastinya akan menimbulkan permasalahan. Karena di sisi pemilik usaha, ya, pemilik industri, mereka pasti akan ingin mengganti tenaga kerja manusia yang ada dengan mesin. Karena mereka melihat mesin mungkin lebih efisien dan tidak terlalu repot. Lalu dengan terjadinya hal tersebut, dari sisi kelompok tenaga kerja pasti juga akan melakukan protes nantinya dengan upaya-upaya penggantian tenaga-tenaga industri dari manusia ke mesin. Dan kalau misalnya ini terjadi ke depan, bisa menciptakan permasalahan yang lebih besar nantinya. Hal ini dikarenakan semakin sedikit tenaga manusia yang diperlukan dalam industri yang telah banyak digantikan mesin dan komputer itu sendiri. Jadi dengan berkembangnya mesin, ya, tenaga-tenaga kerja fisik akhirnya bisa digantikan. Lalu berkembangnya komputer, kerja-kerja yang membutuhkan berpikir, yang awalnya itu dimonopoli oleh manusia sendiri, ya, sekarang perlahan tapi pasti mulai digantikan oleh komputer. Kekeliruan selanjutnya yang sering terjadi dalam tujuan akhir ekonomi adalah untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan. Namun, untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan, suatu negara diharuskan dapat mengekspor lebih tinggi dari impor yang dilakukan. Nah, hal itu nantinya menyebabkan produk ekonomi asli semakin berkurang di dalam negara tersebut. Jadi produk ekonomi asli tadi adalah produk barang dan jasa yang karena diekspor, terjadi perlombaan ekspor, ya, antar negara, akhirnya produk-produk barang dan jasa tadi semakin berkurang di dalam negara tersebut. Lalu perlombaan masing-masing negara untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan akhirnya dapat memicu ketegangan di ranah ekonomi politik internasional. Jadi setiap negara pasti berlomba untuk memaksimalkan ekspornya dan meminimalisir impornya. Nah, kalau semua negara melakukan hal tersebut, itu sesuatu yang tidak akan mungkin dicapai semua negara. Pasti nanti hasil akhirnya akan ada negara yang menang, ya, yang berhasil untuk mengekspor secara maksimal, dan akan ada negara yang kalah yang terpaksa harus mengimpor jauh lebih banyak dari apa yang diekspor. Lalu juga kalau kita perhatikan negara-negara kuat biasanya kan sering mereka melakukan
berbagai cara untuk menjegal misalnya ekspor yang dilakukan negara lain. Bisa dengan kebijakan tarif atau kuota, atau terkadang itu cara yang cukup keras ya. Sering mereka melakukan embargo ekonomi. Nah, setiap negara berlomba meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, yang akhirnya sering memicu perang dagang. Lalu perang dagang ini pun memiliki potensi untuk menjadi perang konvensional di kemudian hari. Jadi dari perlombaan berdagang akhirnya memicu perang dengan persenjataan asli di kemudian hari nantinya. Lalu kekeliruan dalam tujuan akhir ekonomi yang mungkin cukup populer yaitu adalah untuk menghasilkan uang. Banyak yang akan tergoda untuk menjawab menghasilkan uang adalah tujuan akhir dari ekonomi. Karena hal ini terlihat jelas di mana saat ini uang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup, kecuali seseorang dapat memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri. Dan ini cukup wajar karena kita sekarang berada di suatu sistem finansial yang melegalkan praktek ribawi secara institusional. Jadinya dengan praktek riba ini, uang tadi yang sebenarnya kalau dipikir merupakan alat ya untuk memudahkan distribusi barang dan jasa, sekarang malah menjadi tujuan akhir, malah kebalik. Malah produksi barang dan jasa menjadi alat untuk mencapai uang tadi. Ini suatu pemutarbalikan yang mutakhir ya. Kalau kita pikir sarana menjadi tujuan akhir ya. Uang ini kan sarana ya, menjadi tujuan akhir sekarang, dan yang merupakan tujuan akhir produksi barang dan jasa malah menjadi sarana sekarang. Uang adalah benda artifisial, yang artinya benda buatan manusia yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Tanpa produk barang dan jasa yang dapat dibeli, uang tidak akan berguna. Jadi semisal kita berada di sebuah gurun pasir dengan uang 1 triliun, namun tidak ada apa-apa di situ, hanya ada gurun pasir, uang 1 triliun kita tidak akan berguna karena tidak ada hal yang dapat kita beli di situ. Jadi kita tidak bisa menggunakan uang sebagai pakaian maupun memakan uang untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi di sini kembali lagi bahwasannya harta atau kekayaan ekonomi yang sesungguhnya adalah barang dan jasa. Karena barang dan jasa adalah hal-hal yang secara langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lalu sampailah pada tujuan akhir dari aktivitas ekonomi yang benar, yaitu untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Karena segala produk atau kekayaan asli berupa barang dan jasalah yang bisa memenuhi kebutuhan temporal manusia. Dan tanpa adanya produk barang dan jasa, uang pun tidak akan berguna, karena tidak ada hal yang bisa dibeli dengan uang tersebut. Dan tanpa adanya produksi barang dan jasa, aktivitas ekonomi pun akan mati. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya tujuan akhir dari aktivitas ekonomi bukanlah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, atau juga bukan untuk mencapai neraca perdagangan yang menguntungkan, dan juga bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi itu tadi penjelasan tentang tujuan akhir dari aktivitas ekonomi. Semoga dapat memberikan pencerahan terkait tujuan-tujuan akhir ekonomi yang keliru dan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi yang benar. Sekian dan terima kasih. Ave Christus Rex, Ave Maria.